Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Istamatul Adha dengan NIM 240209500061 kelas PTIK-C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi ruang lingkup elektronika. Nah, elektronika itu apa sih? Jadi, elektronika adalah cabang ilmu teknik dan fisika yang mempelajari pengendalian aliran elektron atau partikel bermuatan listrik lainnya dalam suatu perangkat atau sistem. Elektronika berkaitan erat dengan penggunaan komponen dan perangkat listrik seperti dioda, transistor, kapasitor, resistor, dan sirkuit terpadu IC untuk mengelola, mengontrol, atau mentransfer sinyal listrik. Nah, sekarang berikut adalah beberapa definisi elektronika menurut para ahli. Yang pertama, ada Robert L. Boylestad. Menurut Robert L. Boylestad, elektronika adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari aliran elektron dalam berbagai jenis perangkat seperti semikonduktor, tabung vakum, atau sirkuit terpadu dengan tujuan untuk mengolah sinyal atau menghasilkan fungsi tertentu. Menurut A.P. Malvino, elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang komponen aktif seperti transistor dan dioda yang digunakan dalam sistem sirkuit untuk mengontrol, menguatkan, atau menghasilkan sinyal listrik. Selanjutnya, menurut William D. Stanley, elektronika adalah ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan penerapan perangkat dan sistem yang memanfaatkan arus listrik rendah untuk mengelola informasi atau energi. Adapun menurut James Wenislon dan Susan A. Riedel, yaitu elektronika adalah bidang yang mempelajari pengendalian sinyal listrik dengan menggunakan perangkat yang memiliki sifat non-linear seperti transistor dan dioda untuk aplikasi pengolahan data dan komunikasi. Dan yang terakhir, menurut Paul Horowitz dan Winfield Hill, yaitu elektronika adalah seni dan ilmu yang melibatkan desain, analisis, dan implementasi sirkuit yang digunakan untuk mengelola dan menghasilkan informasi listrik. Materi selanjutnya yaitu komponen elektronika. Ada 4 macam komponen elektronika, yaitu komponen pasif, komponen aktif, komponen pendukung lain, dan komponen elektronika optik. Nah, kita ke komponen pasif dulu. Komponen pasif ini komponen yang tidak memerlukan sumber energi eksternal untuk beroperasi dan hanya memengaruhi arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian. Contohnya seperti resistor. Resistor yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik dalam suatu rangkaian. Contoh dari resistor ini yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Nah, contoh kedua dari komponen pasif ini yaitu kapasitor. Digunakan untuk menyimpan energi listrik sementara dalam bentuk medan listrik. Contohnya seperti kapasitor elektrolit dan kapasitor keramik. Selanjutnya, contoh ketiga dari komponen pasif yaitu induktor. Digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet dan untuk menghambat perubahan arus. Contoh keempat dari komponen pasif ini yaitu transformator. Berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik dalam rangkaian. Selanjutnya komponen aktif, yaitu komponen yang memerlukan sumber energi eksternal untuk bekerja dan dapat mengontrol aliran arus listrik. Komponen ini membutuhkan sumber daya tambahan untuk dapat berfungsi seperti dioda, komponen semikonduktor yang hanya mengalirkan arus listrik dalam satu arah. Contohnya dioda biasa, dioda LED, dan dioda Zener. Fungsi kedua yaitu transistor yang berfungsi sebagai penguat sinyal, saklar elektronik, atau regulator arus.
Contohnya transistor BJT, transistor MOSFET. Fungsi yang ketiga yaitu sirkuit terpadu atau IC. Chip kecil yang mengintegrasikan banyak komponen elektronik untuk melakukan fungsi tertentu, seperti pengelola sinyal atau kontrol mikro. Fungsi yang terakhir yaitu thyristor, komponen semikonduktor yang digunakan untuk mengontrol arus dalam satu arah. Selanjutnya komponen pendukung lain. Yang pertama ada saklar. Saklar adalah komponen mekanis yang digunakan untuk membuka atau menutup aliran listrik dalam suatu rangkaian. Fungsi utamanya mengontrol aliran listrik secara manual dengan memutuskan atau menghubungkan sirkuit. Yang kedua ada baterai. Baterai adalah sumber daya listrik portable yang menyimpan energi dalam bentuk kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik. Fungsinya yaitu memberikan energi listrik untuk mengoperasikan perangkat elektronik, terutama perangkat portable. Selanjutnya yaitu ada relay. Relay adalah saklar elektromekanis yang dioperasikan menggunakan sinyal listrik kecil untuk mengontrol arus listrik yang lebih besar. Fungsi utamanya mengendalikan rangkaian bertegangan tinggi atau arus besar menggunakan sinyal kecil, memberikan isolasi antara rangkaian kontrol dan rangkaian beban. Dan yang terakhir ada fuse atau sekring. Fuse adalah komponen pengaman yang memutuskan aliran listrik jika terjadi kelebihan arus untuk melindungi perangkat elektronik dari kerusakan. Fungsi utamanya yaitu mencegah kerusakan pada perangkat atau rangkaian akibat lonjakan arus listrik, mengurangi resiko kebakaran akibat korsleting atau kelebihan beban. Cara kerjanya yaitu fuse memiliki kawat tipis yang akan meleleh ketika arus listrik yang mengalir melebihi batas aman. Nah, dan yang terakhir ada komponen elektronika optik. Komponen elektronika optik ini adalah cabang elektronika yang menggunakan cahaya sebagai bagian dari operasi perangkat. Komponen optik bekerja berdasarkan interaksi antara cahaya dan elektron. Contohnya yang pertama ada LED atau light emitting diode, menghasilkan cahaya saat dialiri arus listrik, banyak digunakan pada lampu, indikator, dan layar. Yang kedua ada fotodiode, komponen yang mengubah cahaya menjadi arus listrik, banyak digunakan pada sensor cahaya atau perangkat komunikasi optik. Yang ketiga ada LDR atau light dependent resistor, resistor yang nilai resistansinya berubah sesuai intensitas cahaya, umum digunakan dalam sensor pencahayaan. Yang keempat ada laser diode, menghasilkan sinyal laser yang sangat terfokus, digunakan dalam perangkat seperti pemutar DVD, printer laser, dan fiber optik. Yang kelima ada infrared, LED, dan sensor, digunakan dalam remote control, kamera inframerah, dan sistem keamanan. Yang ketujuh ada fiber optik, media untuk mentransmisikan sinyal cahaya dengan kecepatan tinggi, sering digunakan dalam jaringan komunikasi modern. Dan yang terakhir ada solar cell atau sel surya, mengubah energi cahaya menjadi listrik, banyak digunakan pada panel surya dan perangkat tenaga surya portable. Selanjutnya materi perkembangan teknologi elektronika. Yang pertama ada era awal elektronika pada tahun 1900-an sampai 1940-an. Penemuan vakum tabung dan radio komunikasi. Yang kedua ada era semikonduktor pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Penemuan transistor dan sirkuit terpadu atau IC. Yang ketiga, era digital 1980-an sampai 2000-an. Komputer personal atau PC, komunikasi seluler, elektronika konsumen, dan internet. Yang keempat, era teknologi modern
pada tahun 2000-an sampai sekarang, yaitu nanoteknologi dan komponen mikrokomunikasi seluler, IoT atau Internet of Things, AI dan machine learning, teknologi wearable, energi terbarukan, teknologi ESG dan komunikasi masa depan. Dan yang terakhir ada prediksi masa depan elektronika, yaitu komputer kuantum, elektronika biomedis, AI terintegrasi internet, dan teknologi berbasis energi nuklir. Materi selanjutnya yaitu bidang elektronika. Yang pertama ada elektronika konsumen. Bidang ini berkaitan dengan perangkat yang digunakan langsung oleh konsumen untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, elektronika telekomunikasi. Berfokus pada teknologi yang memungkinkan komunikasi jarak jauh menggunakan sinyal elektronik. Yang ketiga, elektronika industri. Digunakan untuk pengendalian dan pengoperasian mesin dalam industri manufaktur dan produksi. Yang keempat, ada elektronika medis, di mana elektronika medis ini adalah bidang yang berkaitan dengan perangkat elektronik untuk diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan. 5. Elektronika militer dan pertahanan. Berfokus pada aplikasi untuk keperluan militer dan keamanan. Elektronika otomotif. Bidang ini mencakup perangkat elektronik yang digunakan dalam kendaraan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan. Yang ketujuh, elektronika komputasi. Bidang ini mencakup perangkat keras atau hardware dan sistem elektronik untuk komputasi dan pengolahan data. Selanjutnya, nomor 8, elektronika energi. Bidang ini berfokus pada pengolahan dan distribusi energi listrik. 11. Elektronika penerbangan dan antariksa. Bidang ini digunakan untuk keperluan aviasi dan eksplorasi luar angkasa. 10. Elektronika digital dan komunikasi data. Berfokus pada pengolahan dan pengiriman data digital. 11. Elektronika optik. Bidang ini menggabungkan elektronika dengan teknologi cahaya. Dan yang terakhir, elektronika tenaga. Berkaitan dengan pengelolaan dan konversi daya listrik dalam jumlah besar. Adapun materi terakhir yaitu sistem analog dan digital. Pertama, sistem analog. Ciri-ciri sistem analog yaitu sinyal berbentuk gelombang kontinu, contohnya gelombang sinus atau gelombang segitiga. Yang kedua, memiliki nilai tak terbatas dalam suatu rentang tertentu. Ketiga, lebih rentan terhadap gangguan atau noise karena sinyal dapat berubah akibat interferensi. Yang keempat, penggunaan utama pada perangkat yang menangani data fisik, contohnya suara, cahaya, dan suhu. Adapun contoh aplikasi sistem analog yaitu radio FM, pengeras suara atau speaker, termometer analog, sistem televisi analog, mikrofon, dan amplifier. Yang kedua ada sistem digital. Ciri-ciri sistem digital yaitu yang pertama, sinyal berbentuk pulsa dengan 2 level tegangan. Yang kedua, lebih tahan terhadap gangguan karena sinyal berbasis binary. Yang ketiga, lebih presisi dan mudah diolah menggunakan perangkat elektronik modern. Dan yang keempat, data dapat dikompresi dan lebih efisien dalam penyimpanan dan transmisi. Adapun contoh aplikasinya yaitu komputer dan mikroprosesor, smartphone, kamera digital, sistem komunikasi digital, WiFi atau Bluetooth, dan televisi digital. Adapun penggunaan gabungan sistem analog dan digital. Yang pertama, smartphone. Mikrofon menangkap suara analog, kemudian diubah menjadi sinyal digital melalui adisi atau analog to digital converter. Yang kedua ada speaker digital. Data
data digital diubah kembali menjadi sinyal analog melalui DAC atau digital to analog converter untuk menghasilkan suara. Yang ketiga ada televisi modern, yaitu menggunakan sistem digital untuk pemrosesan gambar tetapi masih bekerja dengan sinyal analog untuk layar tertentu.